Halo Sobat Front Dunia, dari galangan kapal di Surabaya, sebuah dentuman logam dan percikan api las menjadi saksi kebangkitan kekuatan maritim Indonesia. Bukan kapal biasa yang sedang dibangun di sana, melainkan Fregat Merah Putih, kapal perang terbesar, tercanggih, dan paling ambisius yang pernah dikerjakan oleh bangsa ini. Dan kini PT PAL Indonesia mengumumkan produksi kapal fregat raksasa ini resmi dipercepat. Sebuah langkah yang tak hanya menunjukkan kemampuan teknis, tetapi juga tekad nasional untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. Dari proyek kolaborasi menjadi simbol kemandirian. Fregat Merah Putih lahir dari kerjasama antara PT PAL Indonesia dan Babcock International, perusahaan pertahanan asal Inggris. Desain dasarnya menggunakan Arrowhead 140, rancangan yang juga digunakan Angkatan Laut Inggris tipe 31 frigate. Namun, Indonesia tak sekedar meniru. Desain ini disesuaikan, dimodifikasi, dan disematkan sistem produksi lokal yang menjadikannya versi khas Nusantara. Kapal ini memiliki panjang sekitar 140 meter dengan bobot penuh mencapai 6.000 ton, menjadikannya kapal perang terbesar yang pernah dibangun di Indonesia. Kecepatan maksimum mencapai 28 knot dan dengan sistem propulsi efisien, ia mampu menjelajah hingga 9.000 mil laut tanpa mengisi ulang. Namun kekuatan sesungguhnya bukan hanya pada ukuran, melainkan pada maknanya. Untuk pertama kalinya, Indonesia membangun fregat berat dengan kemampuan penuh di dalam negeri. Percepatan produksi, bukti seriusnya Indonesia. Pada awalnya, 2 unit fregat Merah Putih dijadwalkan selesai pada 2028. Namun kini PT PAL mempercepat proses pembangunan. Unit kedua bahkan sudah memasuki tahap keel laying atau peletakan lunas. Lebih cepat 5 bulan dari jadwal, sebuah pencapaian langka dalam industri maritim. Hingga pertengahan 2025, pembangunan kapal pertama sudah mencapai 66%, mencakup struktur badan, ruang mesin, serta integrasi modul utama. Sementara sistem senjata dan radar atau dikenal sebagai sensor weapon and command SEWACO akan mulai dipasang setelah peluncuran awal. Targetnya kapal pertama siap uji laut pada 2026 dan operasional penuh sebelum 2028. Bukan hanya kecepatan yang menjadi fokus, tapi juga kualitas dan kemandirian. Seluruh tahapan produksi dari free steel cutting, pengelasan modul, hingga integrasi lambung dilakukan oleh tenaga ahli Indonesia di Surabaya. Dan untuk pertama kalinya, kapal perang nasional menggunakan standar internasional Lloyd Ranger Naval Rules, menjamin kualitasnya setara dengan armada perang global, kekuatan dan teknologi. Fregat Merah Putih akan menjadi tulang punggung kekuatan laut Indonesia. Ia dirancang sebagai kapal perang multimatra, mampu melaksanakan operasi permukaan, anti udara, anti kapal selam, hingga perang elektronik. Beberapa sistem yang akan dipasang antara lain radar multifungsi Medhan buatan Turki untuk mendeteksi dan pengendalian tembakan, sistem pertahanan udara jarak menengah, torpedo anti kapal selam, dan close-in weapon system atau CIWS untuk pertahanan jarak dekat. Dengan kombinasi itu, fregat ini tidak hanya menjadi pelindung lautan Indonesia, tetapi juga simbol deterensi di kawasan Indo-Pasifik. Ia akan mampu beroperasi di wilayah-wilayah strategis seperti Laut Natuna, Selat Malaka, dan Samudra Hindia, menjaga kepentingan nasional di jalur perdagangan tersibuk di dunia. Arti strategis bagi Indonesia. Percepatan proyek fregat Merah
Merah Putih bukan sekedar urusan teknis. Ini adalah pesan politik dan ekonomi yang kuat. Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa ia siap naik kelas dari pengguna teknologi asing menjadi produsen alutsista berteknologi tinggi. Dengan menguasai desain, sistem produksi, dan integrasi senjata, PT PAL tak hanya membangun kapal, tapi juga membangun kemampuan bangsa. Setiap baja yang dilas dan setiap sistem yang terpasang adalah investasi menuju kedaulatan pertahanan yang mandiri. Selain itu, proyek ini memberi efek domino ekonomi, membuka lapangan kerja, mendorong riset lokal, dan menggerakkan rantai pasok industri maritim nasional. Dalam konteks geopolitik, keberadaan frigate ini memperkuat posisi Indonesia di kawasan, menyeimbangkan kekuatan di tengah dinamika Laut Cina Selatan dan Indo-Pasifik. Kebangkitan Nusantara di tengah badai geopolitik. Ketika dunia menatap langit yang menegang di Laut Cina Timur, Indonesia justru menatap lautnya sendiri dengan pandangan jauh ke depan. Di saat negara-negara besar memamerkan kekuatan tempur di udara, PT PAL Indonesia diam-diam membangun fondasi kekuatan maritim yang nyata di atas air. Sebuah langkah strategis yang menegaskan posisi Indonesia sebagai poros maritim global. Pembangunan Frigate Merah Putih bukan sekedar proyek industri, melainkan pernyataan jati diri bangsa bahwa Indonesia tak lagi ingin menjadi penonton dalam pusaran geopolitik Indo-Pasifik. Kapal ini menjadi simbol keseimbangan baru di kawasan, menunjukkan bahwa stabilitas tidak hanya diciptakan oleh negara besar, tetapi juga oleh negara yang berdaulat atas lautnya sendiri. Dunia tengah menyaksikan transformasi global, dari tensi di udara antar Cina dan Kanada hingga kebangkitan negara-negara yang memilih kemandirian teknologi pertahanan. Indonesia kini menjadi bagian dari gelombang itu. Setiap kemajuan dalam proyek frigate ini menegaskan bahwa kedaulatan tidak hanya diukur oleh jumlah jet tempur atau rudal, tetapi juga kemampuan sebuah bangsa membangun dan mempertahankan kekuatannya sendiri. Dalam konteks regional, Frigate Merah Putih berpotensi menjadi penyeimbang strategis yang memperkuat ASEAN sebagai kawasan damai namun siap siaga. Kehadirannya memberi sinyal kepada dunia bahwa Indonesia siap menjaga stabilitas, bukan memprovokasi, menjadi penengah, bukan pematik. Dan ketika badai geopolitik terus berhembus dari timur ke barat, suara dentuman palu baja di Surabaya menjadi musik kebangkitan yang menandakan Nusantara tidak diam. Ia sedang bangkit, membangun kekuatan dengan caranya sendiri. Dari galangan menuju laut Nusantara, Sobat Front Dunia, jadi apa yang sedang dibangun di PT PAL bukan sekedar kapal perang, tapi manifesto kedaulatan. Setiap baut dan pelat baja yang terpasang adalah simbol tekad Indonesia untuk tidak lagi bergantung, melainkan berdiri tegak sebagai bangsa pencipta. Jika proyek ini berhasil sesuai rencana, maka di tahun-tahun mendatang, langit dan laut Indonesia akan dijaga oleh armada yang sepenuhnya dibuat oleh anak bangsa. Frigate Merah Putih bukan sekedar nama. Ia adalah lambang dari semangat, keringat, dan keberanian sebuah bangsa untuk menulis bab baru dalam sejarah pertahanannya sendiri. Bagaimana menurutmu, Sobat Front Dunia? Apakah percepatan Frigate Merah Putih ini bisa menjadi titik balik kebangkitan industri pertahanan Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kabar terbaru tentang pertahanan dan teknologi strategis Nusantara. Salam from dunia. Kemandirian adalah pertahanan sejati.